Ayat ke-8 sekarang. 7. Terakhir di ayat ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Itu ya. Sesungguhnya laki-laki dari manusia ya'uduna bi rijalin minal jin, memohon perlindungan kepada jin, ya, pada kelompok jin. Kemudian fazaduhum rahaqa, maka mereka menambah mereka sesat. Ada dua mereka di sana. Zadu itu mereka menambah, mereka yang pertama adalah jin, mereka keduanya adalah manusia. Wa annahum zannu kama zanantum an la yab'atha Allahu ahada. Ada kata baru di sini? Berubah. Saya rasa tidak ada kata baru. Ya. Ini zannu, zanantum. Ini berarti kalau kita urut ini dari kata zon. Ya zunnu. Zonna ya zunnu. Kita sering menyebut husnuzon. Ya kan? Husnuzon. Husnuzon artinya berbaik sangka berarti. Zonna mengira, menduga, menyangka. Nah, kalau di sini subjeknya adalah jin. Zannu. Berarti kan ini dilupakan. Madi zonna, dia telah mengira. Kalau dia dua orang mengira, zonna, zannu. Ini kan berarti mereka kan? Mereka. Ini kan ini apa? Karena di sini hum. Ya, coba diterjemahkan. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka zannu, mereka mengira. Nah, sekarang tinggal tugas kita mencari mereka yang dimaksud di sini siapa?
Jin. Kalau di ayat tadi ayat 6 itu kan manusia meminta mohon perlindungan kepada jin. Kemudian fazaduhum rohaqo, maka mereka menambah mereka kesesatan. Nah, mereka pertamanya adalah jin, mereka keduanya adalah manusia. Nah, di sini wa annahum, dan sesungguhnya mereka, siapa yang maksud mereka di sini? Jin. Zannu, mereka mengira, mereka menduga, kama, buat kama artinya Seperti. sebagaimana. Kama itu kan dari dua kata, ka dan ma. Ka seperti ma apa-apa yang. Kama seperti apa-apa yang. Sehingga diterjemahkan sebagaimana. Zonantum. Kalau tadi di sini mereka subjeknya, zonnu, mereka mengira, maka zonantum subjeknya Mereka juga. Hah? Kalian. Ini subjeknya kalian. Jadi zonantum, kalian mengira. Coba kita pelan-pelan. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka, zonnu, mereka mengira, kama sebagaimana zonantum, kalian mengira. Kita berhenti di situ aja dulu, coba. Paham nggak? Paham, tapi Mereka mengira, mereka tadi siapa? Jin. Kama sebagaimana zonantum, kalian di sini siapa? Manusia. Artinya dugaan dan perkiraan jin sama dengan dugaan dan perkiraan manusia. Itu dulu cara memahaminya. Wa annahum zannu, dan sesungguhnya mereka mengira, kama sebagaimana zanantum, kalian mengira. Ini yang perlu kita pahami. Mereka dan kaliannya tadi, merekanya jin, kaliannya juga manusia. Tapi yang mana? Manusia yang mana? Nah, manusia yang tadi, yang meminta perlindungan nama jin. Permisi mbak, mau lewat. Permisi mbak, cucu mau lewat. Itu ya, yang meminta perlindungan. Jadi supaya kita pahami dulu, mereka jin, kaliannya manusia. Manusia yang mana? Yang disebutkan di ayat ke-6 kan? Ayat 6. Yang mereka meminta perlindungan kepada jin. Wa annahum zannu, dan sesungguhnya mereka meyakini, mereka mengira, kama zonantum. Nah, ini menjadi pelajaran menarik bagi kita kalau dihubungkan dengan bahasa Arabnya. Kan di sini zonna. Kemudian untuk menambahkan tum, tambah dengan tum. Ini kan naknya kan nun tasdid ini. Berarti nunnya dua kan? Zonana kan? Zonana. Sehingga jadinya betul diwayu zona. Masukkan tum. Syarat masukkan tum, matikan huruf akhir. Sehingga jadinya zonantum. Dari kata zona tadi. Sampai di sini paham? insyaallah. Ada kesamaan dugaan antara manusia dan apa dugaan mereka? Bahwa lan tidak akan. Nah, ini kan modal-modal itu doang gitu. Bahwa lan tidak akan. Ini hurufnya huruf jadi gini. Ya kan? Aslinya yang
Asu. Aslinya ya ba'asu. Dari kata apa ini? Ma'asa. Ba'asa. Bahasa. Ba'asa ya ba'asu. Membangkitkan. Ba'asa ya ba'asu. Karena di depannya ada lan, jadi la ya ba'asa. Ini Allah sebagai subjek. Allah sebagai subjek. Coba terjemahkan. Lan tidak akan. Ya ba'asu atau ya ba'asa artinya membangkitkan. Allah ahada objek. Ini subjek, ini objek, ini kata. Coba terjemahkan. Allah tidak membangkitkan sesuatu. Lan. Allah tidak akan membangkitkan sesuatu. Seorang pun. Allah yab'atsallahu ahada, bahwa Allah tidak akan membangkitkan seseorang ahada, seseorang. Adlan, bahwa tidak akan yab'atsallahu, Allah membangkitkan ahada, seseorang. Inilah zona dan zonantum dan zonu tadi. Inilah dugaan yang sama antara manusia dengan jin. Berarti jin yang kafir, manusia yang musyrik bertemu pada satu titik kesamaan, yaitu sama-sama meyakini bahwa Allah tidak akan membangkitkan. Jadi manusia sama jin itu atau manusia sama manusia gitu. Pada dasarnya yang membuat orang bersatu atau berkumpul, bersatu deh. Apa ini? Yang membuat orang bisa gabung? Sama Kesamaan, satu server, satu frekuensi, satu pilihan, ya, satu grup, satu hobi, kan gitu, gitu. Jadi itu aja rumusnya kita. Jadi kalau dia bergabung ke sini, oh berarti sama, gitu. Ya, jadi kalau dia bergabung ke sini memilih ini, oh berarti dia sama dengan yang dipilih. Jadi kesamaan itu. Nah, ini kesamaan antara manusia dan jin berkaitan dengan keyakinan. Keyakinan orang tadi yang membuat mereka menjadi musyrik sehingga meminta perlindungan kepada jin. Apa yang membuat mereka begitu? Karena mereka yakin bahwa nanti mereka tidak akan dibangkitkan. Tidak dibangkitkan berarti tidak mempertanggung. Jadi kesimpulannya, kalau orang yang yakin ada hari berbangkit, berarti yakin bahwa nanti setelah mati dia akan dihidupkan kembali, dibangkitkan, diminta pertanggung. Maka otomatis perilakunya dalam hidup ini akan dipengaruhi oleh nanti, oleh hari berbangkit. Dia gak mau sembarangan. Faham maksudnya ini? Wa annahum zannu, dan sesungguhnya mereka mengira, mereka meyakini. Boleh, zona itu bisa menduga, mengira, meyakini. Kama, sebagaimana zonantum, kalian mengira atau kalian meyakini. Yang penting sama. Kalau di sini zonu mengira, berarti zonantum mengira juga. Kalau meyakini juga, dia harus sama. Ya. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka zannu, mereka mengira, kama zonantum, sebagaimana kalian mengira. Mereka di sini jin, mereka di sini manusia yang musyrik. Apa kesamaannya sebagaimananya? Allah yab'atsallah, bahwa Allah tidak akan membangkitkan ahada, seseorang. Bapak Ibu sekalian, kita bisa membayangkan nggak
bagaimana kacaunya dunia ini kalau orang yang ada di muka bumi ini tidak yakin adanya hari berbangkit. Hukum rimba. Ya, hukum rimba. Akal nggak akan jalan. Maka yang paling menjadi imam bagi mereka adalah hawa nafsu. Apa yang dia mau buat dilakukan. Gitu. Ini sebaliknya, berarti ketika seorang meyakini adanya hari berbangkit, akal seseorang itu akan maksimal. Hawa nafsu jadi makmum. Itu aja bedanya. Jadi kita ini ada yang hawa nafsu jadi imam, akal jadi makmum. Ada yang akal jadi imam, hawa nafsu jadi makmum. Kenyataannya kita kadang-kadang nggak bisa menghindar. Itu suka ketukar-tukar tuh. Dalam hal ini kadang-kadang itu hawa nafsu jadi imam. Dalam hal makanan, gitu. Pengen yang enak, hawa nafsu jadi imam. Tidak ada kata baru. Jadi yang menarik kalau kita telusuri dari segi bahasa tadi, zonnu, zonantum, zonnu, zonantum. Ya ba'atsallahu ahada. Allah tidak akan membangkitkan seseorang. Nah sekarang adanya keyakinan hari berbangkit saja kelakuan manusia begini. Itu kan dalam tanda petik mereka masih yakin ada hari berbangkit. Mereka yakin akan mati. Mereka yakin ada hari esok setelah hari ini. Itu. Nah kelakuannya macam gini sekarang ini. Wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'atsallahu ahada wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'atsallahu ahada. Yuk 1, 2, 3. Oke, nggak apa-apa curi-curi nafas dikit, nggak apa-apa. Karena kita bacanya baca keras ya. Kecuali kalau baca tartil kita insya Allah nggak akan keberatan nafas itu. Karena kita explore ini. Nah, allai ada dua kan di situ. Ada idgham bila gunna, ada idgham birun. Al ini nun mati betul dalam idgham bila gunna, tidak didengungkan. Nun mati betul ya idgham birun gunna. Allai yab'atsallahu ahada wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'atsallahu ahada. 1, 2, 3. Nah kita kan terbantu dengan zonnu zonantum kayak gitu ya. Nah ini yang saya maksud tadi. Sedikit modal bahasa Arab yang kita punya itu akan membantu menghafal. Mereka mengira sebagaimana kalian mengira. Mereka mengira zonnu, kalian mengira zonantum, sebagaimana kama. Wa annahum dhannu kama dhanantum
Allahu ahada. Siap? Ya. 1, 2, 3. Oke. Keren. Ujungnya siap? Ahad. Kan kecil. Ya ba'asallahu, ha besar kan? Alladzi yab'asallahu ahada. Hu ha. Ha kecil kan? Wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'asallahu ahada. 1, 2, 3. Wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'asallahu ahada. Keren. Tinggal dilatih saja. Ahada. Qul huwallahu ahad. Kan banyak juga salah di situ. Allahu ha besar, ahad ha kecil. Ya. Jadi kita bisa sehingga kelihatan dengan jelas bunyinya. Perbedaan Allahu ahad, ahad. Wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'asallahu ahada. Sekali lagi. Wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'asallahu ahada. Alhamdulillah. Wa anna lamasna sama. Sama
Lamasna. Lamasna. Ini subjek kan ini? Ya kami loh. Iya kan? Berarti betul apa kan? Itu lampu sebelum. Karena sebelum nun ada huruf mati. mati. Berarti dari kata lamasa. 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 Lamasa artinya menyentuh. Menyentuh. Lamasa. Jadi lamasna Kami menyentuh. kami telah menyentuh. Wa anna, dan sesungguhnya kami lamasna, kami telah menyentuh as-sama, langit. Jadi wa anna lamasna samaa, dan sesungguhnya kami telah menyentuh langit. Pertanyaannya, kaminya siapa? Jin. Ya, ini gampang kita tebak. Nggak mungkin manusia bisa menyentuh langit. Ya, gitu. Wa anna, dan sesungguhnya kami lamasna, kami telah menyentuh as-samaa, langit. 1 poin sampai di sini. Kita simpan dulu satu itu. Sesungguhnya kami telah menyentuh langit. Nah, tinggal nanti kita memahami apa makna kata menyentuh di sini. Kedua, fa, maka. Ini maka ini kan ada sini kan? Kami telah mengambil mangga, maka. Jadi makanya kan ada mengambil, ini kan ada lamasna sama. Fa wajadnaha, ini kembali nah dari kata wajada. Apa di wajada? Mendapatkan, mendapati. Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh dapat. Manjada wajada, wanya bukan dan, wanya itu satu kata. Fawajadnaha, maka kami telah mendapatinya. Kalau kita terjemahkan, maka kami telah mendapatinya. Nyanya di sini kembali ke langit. Kaminya di sini sama dengan kami di sini. Jin. Kita ulang. Wa anna, dan sesungguhnya kami lamasna samaa, kami telah menyentuh langit. Fawajadna, maka kami mendapati haknya, nyanya tadi langit. Sekarang ini aja nih, masih ingat gak dengan ciri ini? U I A, masih ingat? Madi maju. Madi majhul. Madi majhul. Telah di. Ya, jadi kalau sudah ada kata seperti itu, UIA, walaupun kita misalnya belum tahu artinya, ini telah di pasif. Bentuk lampau pasif. Ini menunjuk kepada dia perempuan. Dari cerita di sini, mana yang dikelompokkan kepada perempuan? Langit. Ini berarti kembali ke hak, ya kan? Hak langit, kembali ke asama. Berarti muliat ini dari kata dasar mala'a, memenuhi atau penuh. Berarti kalau mulia artinya dipenuhi. Muliat, dia dipenuhi, dianya apa? Langit. Keren, itu dia. Muliat, dia telah dipenuhi, dianya di sini kita langit. Langit itu telah dipenuhi apa? Ada 3.
harasan syadidan syuhuba. Ada 3. Harasan syadidan, ada baris atasnya. Keren. Naat marpon. Naat mannya 3, Pak. Itu juga. Bukan, ini bukan. Karena ada 2. Oh iya. Oke, ada 2. Ini terlihat 3, harasan syadidan wa syuhuba. Terlihat 3 tapi jadinya cuma 2. Karena yang ini naat man'un. Nah, ini baru ada huruf sambung. Iya. Harasan syadidan, penjagaan yang sangat ketat. Penjagaan yang sangat ketat. Di mana penjagaan yang sangat ketat itu? Di langit. Ya. Wa syuhuba, dan syuhuba syihab, bola api. Bola api. Ya, pelan-pelan kita pahami. Wa anna, dan sesungguhnya kami itu siapa? Jin. Lamasnas sama, kami telah menyentuh langit. Maksudnya di sini kami telah sampai ke langit, gitu lah. Iya. Kalau kita melihat ada berita bahwa pemirsa, bahwa hari ini orang-orang Amerika telah menyentuh bulan. Itu diartikan dipahami dengan sampai ke bulan. Wa anna, dan sesungguhnya kami lamasnas sama, kami telah menyentuh langit, kami telah sampai ke langit. Kaminya adalah jin. Fawajadnaha, maka kami mendapatinya, langit itu, di langit itu muliat, telah dipenuhi, harasan syadida wa syuhuba, penjagaan yang sangat ketat dan bola api. Dipenuhi penjaga yang ketat. Ya, dipenuhi dengan penjaga yang ketat. Ya, sama dengan KPU sekarang kan banyak dijaga. Kata orang Soleh, belum move on dong Ustaz. Belum move on juga. Ya, kita belum akan move on kan, tugas kita belum selesai. Iya, tugas kita belum selesai. Tugas kita bukan 14 bulan baru, itu bagian dari tugas. Nyoblos itu adalah bukti keberpihakan kita kepada kebenaran, bukan menang kalah. Tugasnya adalah melaksanakan. Paham maksudnya sini? Kami telah sampai ke langit. Maka ketika sampai di sana apa? Wajadnaha, kami dapati di langit itu muliat. Nah, ini bahasanya. Langit telah dipenuhi harasan syadidan. Ada TNI, ada Brimo, polisi, gabungan. Dalam kelompok jin kan gitu? Dari kelompok jin. Harasan syadidan wa syuhuba. Kita bisa lihat surah Al-Mulk. Yuk kita bandingin dengan surah Al-Mulk. Ayat kelima. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bima
مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Kami telah menghiasi langit yang dekat. Langit yang dekat itu sama ad-dunya. Jadi kalau kita melihat yang 5 ini, bahwa langit itu dalam pandangan Al-Quran dibagi dua. Ada langit yang dekat, ada langit yang jauh. Langit yang dekat itu kadang-kadang kita asumsikan dengan awan. Ya, kita asumsikan, kita lihat itu langit, gitu. Kita melihat langit-langit. Ya, itu yang terlihat itu namanya sama ad-dunya. Jadi kalau dalam bahasa pertahanan, maka disitulah ditempatkan para penjaga itu, penjaga wilayah. Karena ini perbatasan antara bumi dan langit. Jadi kalau ada pembatasan teritorial misalnya 2 negara, maka pasti di perbatasan itu ada penjagaan, kan gitu. Ini perbatasan antara langit dan bumi. Langit dan bumi. Nah, disitulah ditempatkan penjagaan. Kalau dalam surat yang lain disebutkan bahwa salah satu kebiasaan jin yang tadi yang fazaduhum rahaqa, apa tadi fazaduhum rahaqa? Mereka membuat manusia sesat. Nah, ini para jin ini nakrinnya di sono loh, keren, di pintu langit itu. Ngapain dia nakrin di sana? Nyari info. Intel kayaknya. Ya. Intel ini. Jangan dari bin ini. Jadi begitu dapat info, dibawa turun ke bumi. Kan tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan jin. Betul? Maka jin ini baru bisa berkomunikasi, menyampaikan info penting A1, ya, tadi itu kepada para dukun. Nah, dukunlah yang kemudian mentransformasikan berita jin ini kepada khalayak ramai. Paham nggak? Begitu. Nah, ini konteksnya tadi mencuri informasi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit itu dan menjaga setiap ada sesuatu yang ingin merusak. Maka tadi dalam surah Al-Mulk, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabi. Kami telah hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Bintang-bintang itu bukan hanya berfungsi sebagai hiasan, tapi bintang-bintang itu juga berfungsi sebagai alat, ya, snipernya. Ketika ada gangguan dari bumi. Jadi kalau kita lihat, ya begitu. Ketika ada yang berniat jahat untuk merusak ke sana, di sana sudah berlapis-lapis itu penjagaan. Nah, termasuk ini tadi. Jadi satu. Kedua, kalau saya pahami dengan jin, khususnya jin kafir ini yang mencari informasi ini, tersirat satu informasi bahwa kalau dulu seakan-akan di situ tidak begitu ketat penjagaannya gitu loh, masih bebas nongkrong gitu. Nah, sekarang sebut tadi muliat. Kan ini kan bahasa yang tersiratnya di sini. Berarti kalau tadinya pemeliharaannya tidak begitu ketat, ya samalah dengan kita di dunia ini. Sesuatu yang everything is okay, ya, sesuatu yang segalanya biasa-biasa saja, tidak ada masalah, maka tidak akan banyak dijaga gitu. Ya sama seperti tadi, KPU kan kalau sebelum pemilu kan nggak dijaga itu, paling security satpam, ya. Nah, karena sekarang ada sesuatu, banyaklah para penjaga. Jadi karena semakin tingginya tingkat gangguan dan ancaman, maka dibutuhkanlah banyak penjagaan. Selama tidak ada ancaman, gangguan dan sebagainya, maka nggak butuh dijaga.
Jadi kalau pemahaman saya berdasarkan ayat-ayat tentang ini, tadinya nggak begitu ketat loh penjagaan di situ, sehingga orang yang gambarkan bagaikan dengan gampang mencuri info. Tapi begitu dia naik lagi, wa anna lamasna samaa, dan kami telah sampai ke langit, fawajadnaha, sekarang kami dapat di langit itu muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Dia sudah dipenuhi dengan harasan syadidan, penjagaan yang sangat ketat, wa syuhuba, dan bola api. Paham? Apa yang kita dapat di sini? Kita dengan rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala, kita dibawa kepada cinta langit kan ini. Kan kita nggak mungkin, kita dari segi ilmu pengetahuan kita nggak pernah ke sana. Bahkan kita lebih mendahului dari Amerika Serikat dan Soviet bisa ke sana. Melalui apa? Melalui Al-Quran. Wajadna, apa tadi wajadna artinya? Mendapatkan. Kami mendapati haknya, kami mendapatinya, muliat, dipenuhi. Ini asal katanya mala'a yang lahu. Mala'a yang lahu artinya memenuhi. Harasan syadidan, penjagaan yang sangat keras, wasyuhuba, dan bola api. Yang lain menyebut panah api. Boleh panah api, bola api, nanti ada syihab, syuhuba, nanti polanya lain ini dengan Ustaz, itu mulai langit pertama apa itu ada? Wallahu a'lam. Setahu saya juga sekarang dari segi ilmu pengetahuan sudah ada belum mendengar jurnal misalnya mengatakan bahwa langit pertama itu di sini, langit kedua di sini, ketiga di sini. Setahu saya belum tahu atau belum pernah mendengar ada apa namanya, menentukan lapisan-lapisannya. Ya kan? Karena kalau kita balik lagi ke cerita tentang Isra dan Mi'raj, Nabi melewati lapisan pertama, naik ke lapisan kedua, terus sampai ke Sidratil Muntaha. Nah sekarang secara ilmu kita jawab, lapisan per lapisan itu ditandai oleh apa? Nah ya, kalau kasarnya pastilah yang kita lihat itu berarti lapisan pertama, kan gitu. Nah gitu. Nah yang kita lihat disebut dengan lapisan pertama itu, itulah yang disebut dengan oleh surat Al-Mulk tadi, sama ad-dunya. Apa nama sama ad-dunya? Langit yang dekat. Jadi kalau disebut langit yang dekat itu berarti inilah pembatas teritorial bumi dan langit. Nah disitulah ditempatkan penjagaan tadi, harasan syadidaw wa syuhuba. Jadi setiap ada keinginan-keinginan jahat untuk merusak langit, di sini sudah siap, ya, untuk menjaga langit itu. Ya itu kesimpulan dari surah Al-Mulk. Wa anna lamasnas samaa fa wajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Ya. Wa anna lamasnas samaa fa wajadnaha muliat harasan syadidan
wa syuba. 1, 2, 3. Wa anna lamasna samawati muliat harusam sadidaw wa syuba. Oke. Nah ini tinggal ini kalau menurut saya begini cuma tinggal dibanyakin baca aja kan ini. Ya. Untuk ngelancarkan ini. Wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Lagi. Jadi kita kalau serius bisa menggambarkan kayak ini dalam imajinasi kita. Misalnya begini, dulu ibu pernah pergi ke sana, tapi sana dulu biasanya masih sepi gitu, ya, sebenarnya masih sepi. Kemudian beberapa tahun kemudian ke sana lagi, oh ternyata sekarang sudah berubah. Salah satu di antara yang terjadi perubahannya adalah penjagaannya sangat ketat. Saya agak yang ada jengkel juga. Saya mengajar di satu tempat. Saya dapat 10 tahun ngajar di situ. Itu masuk komplek itu pakai minta KTP itu udah 3 tahun. Sampai hari ini saya masih aja diminta KTP. Orang udah komat gitu loh. Sebenarnya apa sih gunanya itu? Gunanya dimintai KTP itu apa? Ketika kita masuk satu komplek. Untuk pencatat siapa yang masuk. Untuk keterangan siapa yang masuk. Saya udah 10 tahun di situ, udah 3 tahun udah kenal semua sama saya. Ini yang saya bilang tadi. Ini hukum ditegakkan tapi melanggar. Tujuan hukum itu dibuat apa? Orang udah komat malam-malam kemarin saya telat. Ya. Berarti balik lagi ambil lagi KTP. Tunggu dulu, baru lewat. Ini saya bilang saya yang over atau dia yang bego? Kan jadi menambah tanggung jawab. Orang semua udah pada kenal, security-nya udah pada kenal semua. Agak jengkel juga kadang-kadang, terutama kalau kita lagi kondisi tadi buru-buru. Kecuali kalau security-nya orang baru, nggak kenal, wajar dong, itu tanggung jawab dia. Dia harus tahu siapa yang masuk kan gitu. Dia harus tahu siapa yang masuk. Khawatir kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Coba. Apa dulu itu sangat banyak manusia manusia. Jadi tim bisa itu masuk bebas. Bagus sekali analisanya. Ya. Begini. Kalau kita balikin sekarang ini, sekarang di negara deh. Kalau dulu kan undang-undang nggak banyak, benar kan? Dulu undang-undang itu nggak banyak. Sekarang undang-undang itu banyak banget. Udah ada undang-undang ITE, ya, ada undang-undang ini, ada undang-undang ini. Nah ini kan menggambarkan dengan bertambah banyaknya manusia, tambah banyaknya kepentingan, tambah besar kemungkinan benturan. Kan gitu. Nah ibu misalnya di sini, aku yakin kalau untuk sekedar Jumatan nggak perlu dibuat aturan. Tapi kalau misalnya di sini adakan muktamar, ya muktamar se-Indonesia yang pesertanya bisa 1000 orang, itu pasti dibuat aturan oleh masjid. Laki-laki di sini, perempuan di sini, wudhu di sini, ini di sini.
Parkirnya di sini. Jadi artinya semakin banyak orang, semakin banyak kepentingan. Nah, bukan hanya situ. Lanjutannya, semakin besar kemungkinan benturan kepentingan. Jadi kalau kita sekarang mau ke kamar mandi, toilet boleh, mau sejam juga boleh. Tapi kalau orang ramai, jangan sampai ketika orang ramai. Jadi semakin lama usia dunia ini, penghuninya semakin banyak, penghuni semakin banyak. Makanya dalam masyarakat, terutama di masyarakat heterogen agak sulit. Ya, masyarakat yang berbeda-beda itu agak sulit buat. Tapi kalau yang sama, enak. Dan kita nggak bisa menghindar. Ya, kita bukan saja dari suku-suku yang ada di Indonesia, dari luar datang kan itu nambah lagi. Ya jadi itu yang membuat tadi kalau masa kitanya kaget lah gitu. Dulu kayaknya sudah segini banget, terus sekarang wajadnaha muliat harosan syadidan wasyuhuba gitu, dipenuhi dengan penjagaan yang sangat ketat dan bola api. Wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Ya, wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Ya, 1, 2, 3. Harasawsya. Bedakan san sin sya. Harasawsyadidaw wasyuhuba. Wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Lagi. Hafal? Belum, tinggal kita ulang. Kami menyentuh langit. Lamasnas samaa. Kami telah menyentuh langit. Lamasnas samaa. Maka kami mendapatinya. Fawajadnaha. Dipenuhi muliat, penjagaan yang ketat, harasan syadidah, dan bola api, wasyuhuba. Jadi satu-satu kita ini, kalau kita capek baca panjang, kita ulang yang di mana yang kita masih belum begitu lancar, ulang di situ. Sama afa wajadnaha muliat harasan syadidan wasyuhuba. Ya wa anna lamasna samaa
berapa nih? 8. Ayat 7 tadi. Sebelum dibaca, ingat nggak cerita ayat 7? Jadi, Ibu ayat 7, nah Ibu jangan berpikir bacanya dulu. Gitu. Ingat dulu, ayat 7 tadi ceritanya apa? Iya. Keyakinan kalangan jin dan keyakinan kalangan manusia yang sama. Apa samanya tadi? Kama zonantum. Ya, kama zonantum. Apa keyakinan yang mereka yang sama? Alla yab'atsallahu ahada, bahwa Allah tidak akan bangkitkan seorang pun. Berarti mereka tidak meyakini adanya hari berbangkit. Ya, wa annahum. Wa annahum kan zonu kan? Ayat 7. Ya. Wa annahum zannu kama zanantum alla yab'atsallahu ahada wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba. Yuk, dari ayat 7 wa annahu 1, 2, 3. Rasakan kita dengan modal sedikit bahasa Arab kita mudah menghafal. Wa annahum zannu kama zanantum an lan yab'atsallahu ahada wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba. Satu rakaat. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Iya kan? Iya betul. Itu syuhuba itu termasuk meteor yang kita lihat seperti bola api itu. Sebagian orang menafsirkan itu meteor. Ya. Jadi kan ini bola api. Jadi bahasa apa yang teks yang disampaikan oleh Allah kemudian dipahami oleh orang ahli ilmuwan hari ini menyaksikan keadaan ada meteor, ya. Nah, salah satu di antara yang mengatakan syuhuba itu adalah meteor. Semoga Pak. Ya Pak. Saya terganggu dengan ini Pak. Kita kita mengenali selama ini Pak Allah Yabil dan sebagainya ini ya zona kok kayaknya ada 3 huruf tapi tadinya Iya. Ini kan 3 huruf juga kan. Kita belum sampai ke sana belajar bahasa kita. Pak. Iya. Iya. Sesama metro ini jangan saling mendahului. Sesama metro ini jangan saling mendahului. Tapi pasti akan muncul pertanyaan kan gitu ya. Jadi pasti akan muncul pertanyaan. Itulah yang disebut dengan ilmu berkembang di situ. Nah kita baru nyampe di sini loh belajar kita. Tapi ketemu ini dan kita muncul rasa ingin tahu, muncullah pertanyaan. Iya. Ini zona yaudun. Ini nama dalam pelajaran kita nanti namanya mudha'af.
Mudoa. Mudho'a. Jadi artinya huruf-huruf ganda. Huruf-huruf ganda. Iya. Kan yang biasa ini selama ini kan yang 3 huruf a i a. Fa'ala, amila, sami'a, kan itu. Ada kemarin kita udah belajar juga yang ada huruf sakit di tengah. Ya, sudah kan? Ada huruf sakit di tengah, ada huruf sakit di akhir, huruf sakit di depan. Nah, sekarang bahasan lanjutannya yang ketiga adalah huruf double. Nah, misalnya apa bacanya? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, tabbat ini huruf ta. Pertama kesimpulan kita ini kata kerja bentuk lampau. Fi'il mati kan? Mati. Ini berarti subjeknya dia perempuan. Dia perempuan. Kan kalau sudah bicara soal kata kerja ada subjek, oh berarti ini kata kerja. Ini kata dasarnya apa? Tabba. Nah, ketika nanti kita mau menyambungkan sesuatu di sini, maka yang tadinya di tasdid itu diurai. Yuk, coba kita latihan dulu. Tabba. Ya, tabba dia telah binasa. Dia satu orang laki-laki binasa, tabba. Kalau dua, tabba. Mereka tabbu. Oke, dia perempuan, tabbat. Dua orang, tabbata. Tabbata. Sampai 5 ini gak ada masalah. Sekarang di 6 mereka perempuan celaka, apa jadinya? Nah, karena kan syaratnya di nomor 6 mereka perempuan pateni huruf akhir tambah dengan na. Nah, gimana mematikannya orang tasdid? Caranya diurai, yang tasdid itu di satu-satuin. Jadi berarti tababa. Kalau mereka perempuan celaka, berarti jadinya huruf akhirnya dimatikan. Tabab tambah dengan na. Tabab, nah mereka celaka. Sama juga dengan ini. Zona. Sampai nomor 5, subjek yang kelima, dia 2 orang perempuan, gak ada masalah. Zonna, zonna, zonnu, zonna, zonnata. Enggak ada yang sulit. Begitu masuk mereka perempuan mengira, gimana jadinya? Zonanna. Engkau mengira? Engkau laki-laki. Zonanta. Engkau 2 orang? Tahiji. Kalau 2? Zonantuma. Pak Sumadi ke bawah-bawah, kata kerja sama kata benda. Kalau sudah aimi itu dekat kata benda. Zonanta, zonantuma, zonantu, zonanti, zonantuma, zonantunna, zonantu, zonanna. Jadi untuk membuat madi kata yang berapa yang tasdid itu, yang mudha'af itu baru muncul masalah di urutan nomor 6. Mereka perempuan. Nah, ketika memasukkan mereka perempuannya, syaratnya yang tadi tasdid diurai. Zona berarti nunnya 2, zona. Nah, tabba berarti tababa. Ya. Farro artinya berlari. Ini sama dengan faro. Udah. Atau mungkin itu falala itu lala. Iya. Asalnya fa'ala. Ya. Baik. Alhamdulillah dapat 2 ayat hari ini. Wa an
innahum zannu kama zanantum an lan yab'atsallahu ahada wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Ya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.